Oke, beginilah penampakan sepeda setelah dagelan hari Minggu kemarin ya. Kondisinya seperti ini. Ya, ini salah satu dari resiko kalau kita bergravelan atau off-road di musim kering yang seperti ini ya. Akhirnya debunya itu bisa setebal ini, lihat. Ya. Debunya. Bukan hanya debu ya, tapi lihat apa ini. Ya, ini kan habis dari kebun tebu ini. Ya. Jadi ini sudah hari yang keempat. Hari Kamis ini saya sempatkan untuk harus merawat ya, karena kan ya sepeda ini akan saya pakai lagi. Ya, jadi jangan lupa setelah event apapun harusnya Anda harus segera rawat ya. Karena debu ini kalau sudah masuk ke free hub dan sebagainya, masuk di disc brake ya kan, masuk di disc brake, itu akan sangat bikin gak enak begitu, bunyi-bunyi dan sebagainya, nanti dikira sepedanya rusak, padahal ya cuman butuh pembersihan aja. Seperti inilah ya kondisi pulinya, pekat sekali loh ini, pekat sekali. Jadi kalau nggak dirawat itu gimana? Oke. Ini dia sumber penyakit dari Shimano Microspline yang bunyi kresek ya. Ini debu, kemasukan debu. Oke. Nah, saya nggak ngerti caranya melepas ini dan untuk rigris, tapi saya rasa masih oke ya, masih oke. Cuman saya debunya harus segera saya bersihin. Oke. Jadi kalau misalnya Anda punya Microspline ya, Shimano Microspline SLX, Diore, XT, XTR, hati-hati, segera rawat dari debu, jangan sampai kemasukan ke dalam. Oke. Ini sprocket juga kotornya minta ampun ya, padahal tidak hujan ya, tapi bukan berarti aman ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ketika sudah dibersihkan ya, jadi bersih, tinggal tancap sprocketnya nanti ya. Ini di regrease, groove-nya nanti saya kasih regrease ya, saya grease lagi, selesai, sudah aman, ready untuk event berikutnya ya. Oke. Kinclong. Semuanya sudah oke, kinclong sekali. Oke. Selesai ya, mencolok sekali ya, perbedaannya sangat amat mencolok, kinclong ya.
semuanya jadi bagus. Nah, dengan begini kan parts-parts komponennya awet kalau memang dirawat. Ini sudah jalan 4.000 lebih loh, hampir 5.000 dengan ketambahan dagelan kemarin 150 kilo PP di hari rumah ya. Jadi semuanya segalanya masih bagus ya, walaupun sudah jalan hampir 5.000 kilo SLX ini, semuanya bagus. Rantainya juga masih oke, tidak bunyi, tidak krek-krek, tidak apa, tidak lodok, tidak sereten, semuanya oke. Siap untuk next event. Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Sudah melihat atau menonton tadi perawatan sepeda setelah event dagelan ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada semua panitia dagelan yang sudah bekerja keras ya. Acara dari awal sampai selesai semua berjalan baik. Saya juga bersyukur bisa mengikuti event ini karena sebetulnya ada rasa ingin tahu ya seperti apa sih GXID ini kalau membuat event ya, karena main sepeda saya sudah sering, jalani aja ya sudah sering ya. Jadi main sepeda itu yang nomor 1 paling sering ya. Jadi 12 tahun berturut-turut, promocom dan sebagainya, juga event-event lainnya yang seru pokoknya ya. Tapi kita perlu ingat ya, event-event yang diadakan main sepeda itu syarat dengan event-event yang performance ya. Walaupun ada juga yang jalan-jalan, tapi itu pun orientasinya pasti banter-banteran ya. Untuk jalannya aja juga saya senang sekali karena unik ya. Istilahnya mereka mempunyai jalannya aja ya, kesulitan apapun Anda yang Anda hadapi di tengah jalan, jalannya aja ya. Jadi saya sebenarnya senang sekali karena tema-temanya itu berdasarkan nama-nama dari ya itu tadi, main sepeda ya bermain sepeda, jalani aja ya jalan aja. Nah, GXID ini mempunyai nama unik juga, dagelan ya. Kalau kita orang asli Jawa Timur atau apalagi Surabaya, Surabayaan ya, kita pasti tahu dagelan itu artinya apa. Lelucon, dagel, guyonan. Ya, jadi bagi mereka yang istilahnya sampai banter-banteran, kebut-kebutan itu kok rasanya ya rugi sekali. Karena rutenya itu menurut saya sih enak untuk dibuat slow begitu ya. Cut off time-nya jam 4 sore, 100 km pun saya rasa saya mampu, maksudnya mampulah pelan-pelan begitu. Bahkan saya juga sangat enjoy ya dengan rute di mana kita semua ini melewati sungai, menyusuri sungai Kaliporong. Itu luas sekali ternyata, kanan kiri sungai. Sampai-sampai saya punya pikiran, waduh, ini andai kata misalnya saya bawa joran gitu, saya berhenti sebentar mancing ya, sampai saya dapat strike 1 ikan baru saya jalan lagi, mungkin saya masih bisa loh masuk cut off time, masih bisa. Ya, jadi ya itu, sayang sekali kalau misalnya kita sampai tidak bisa menikmati rute-rute yang kemarin hari Minggu itu ya. Yang saya lihat juga rute-rutenya itu banyak masuk ke itu ya, gang-gang ya, jalan-jalan sempit, sehingga ya buat apa Anda kecepatan tinggi ya,
Itu. Ya, sehingga serasa kalau kita mempercepat pace itu pun ya akhirnya kita ketemu belok-belokan dan harus melamban ya. Bahkan kita sering kebablasan. Mulai dari start loh. Banyak dari kita itu yang akhirnya mengambil jalan lurus padahal harus belok dan sebagainya. Karena ya itu kita kurang jeli, kepinginnya ngeber padahal bukan jalan itu ya. Jadi dari start sampai finish itu terjebak banyak oleh itu belokan-belokan, sehingga kalau dipikir-pikir pun ya bodoh juga kita ngapain kita banter-banteran. Memang itu tidak untuk kita banter-banteran begitu. Tapi ya semoga ya karena ini adalah pertama kali saya ikut ya. Nantinya kalau misalnya tahun depan ikut lagi, saya yakin saya tidak akan banter-banteran atau apa, tapi saya lebih akan menikmati ya. Sepertinya tahun-tahun ini ya juga saya kalau bersepeda sudah lebih banyak menikmati ya. Dan Anda tahu sendiri saya barusan cuci sepeda tadi ya, sepeda MTB. Jadi tahun ini pun lebih dominan saya ber-MTB-an daripada saya ber-road bike-an ya. Karena ya tipe orientasi sepedaan saya sudah jauh berubah, sangat-sangat jauh berubah. Bahkan saya memakai road bike itu hanya untuk tunjungan loop aja ya. Sementara hanya untuk tunjungan loop aja atau GI loop. Jadi jarak-jarak yang di atas 100 km, kalau memang bisa pakai mountain bike, saya lebih senang memakai mountain bike ya. Dan saya lebih senang budal dewe daripada ngegrup, lebih enjoy ya. Waktu-waktuku dewe ya. Pelan-pelan ya dinikmati dewe dan sebagainya. Bukankah itu sebetulnya yang diusung oleh dagelan ya? Ya, jadi banyak dari rute-rute kemarin itu yang sebetulnya kita bisa menikmati, tapi karena pace kita nggak sesuai sehingga ya sudah. Tapi kudos ya kepada seluruh panitia dagelan, terutama yang membuat rute, ya, sangat jeli sekali, ya. Jadi jarang loh yang membuat rute itu diberi pujian yang sebegitu, karena kebanyakan peserta itu kepingin start, dia langsung bus gitu secepat-cepatnya. Gaya apa sih sepedaan koyo ngono iku? Apa manfaatnya begitu loh? Sehingga Anda lupa dengan semua tujuan dari bersepeda itu apa. Ya syukur saja kemarin saya sempat ya menikmati. Saya sempat juga memaksa diri untuk slow down. Slow. Woles dikit. Nikmati begitu. Ya, itu. Sambil benar-benar memahami rutenya ini. Setelah saya jalani, iya ya bagus ya rute ini gini. Yang desain yang bagus, ya kan. Kalau ada sesuatu yang bagus ya pasti yang membuat yang bagus kan. Ya itu. Yang membuatnya jeli. Yang membuatnya juga sudah memikirkan, sudah tahu ya. Apa yang kira-kira pesertanya itu mau kemanakan begitu. Ya. Saya rasa itu saja ya, tapi ya hal yang terpenting, paling penting, jangan lupa merawat sepeda Anda, karena seperti Anda lihat sendiri itu debu-debunya begitu tebal sekali. Ya, rawatlah segera ya. Saya sedikit agak merasa lega karena sepeda saya sudah bersih luar biasa.
sudah saya rawat, saya cuci. Bukan saya cuci, tapi ya saya lap, saya teliti, saya rantainya saya bersihkan sampai benar-benar bersih. Terus saya lumasi lagi. Sekarang udah ready for next event. Oke. Terima kasih Dagelan. Sampai ketemu di event Dagelan mendatang. Terima kasih.